ada di hadapan kalian. Nah, gambar apa ya yang ada di hadapan kalian? Betul, itu adalah gambar di pasar. Sekarang Ibu akan bertanya, apa saja aktivitas yang ada di pasar? Ya, aktivitas yang ada di pasar adalah aktivitas jual beli antara penjual dengan pembeli. Berikut adalah contoh aktivitas di pasar antara penjual dan pembeli. Aktivitas yang dilakukan penjual di pasar yaitu yang pertama menawarkan barang dagangannya. Kemudian yang dilakukan penjual aktivitasnya adalah tawar-menawar harga dengan pembeli. Dan juga aktivitas yang dilakukan penjual tentu saja menjual barang. Dan aktivitas yang dilakukan oleh pembeli di pasar adalah memilih barang yang akan dibeli, kemudian tawar-menawar harga dengan penjual, membeli barang, dan melakukan pembayaran barang. Masyarakat melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Pembangunan sosial itu dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kebutuhan masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Berikut adalah bidang-bidang pada pembangunan sosial. Ada bidang pada taraf hidup masyarakat, ada bidang ketertiban dan keamanan, ada bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang kerohanian. Pada taraf hidup masyarakat, itu contohnya pembangunannya dengan pelatihan tenaga kerja, penyuluhan kewirausahaan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Pada ketertiban dan keamanan, contoh pembangunannya adalah dengan pelaksanaan siskamling, penyuluhan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat. Pembangunan sosial di bidang kesehatan adalah dengan mendirikan posyandu dan juga dengan membersihkan lingkungan. Pembangunan sosial di pendidikan adalah dengan menerapkan program jam belajar masyarakat dan mendirikan taman bacaan. Dan bidang pembangunan sosial di kerohanian adalah dengan melaksanakan ibadah bersama sesuai agamanya masing-masing dan peringatan Hari Besar Agama. Jadi ini ya contoh-contoh bidang pembangunan sosial. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada dua buah gambar. Gambar yang pertama ada gambar anak yang sedang memainkan gamelan. Kemudian gambar yang satunya yang Ibu tunjuk dengan panah, ini gambar anak-anak yang sedang belajar menari. Siapa di sini yang bisa memainkan gamelan? Atau siapakah di sini yang bisa menampilkan tarian tradisional? Wah, kalau kalian bisa, kalian hebat. Kedua gambar ini yang ada di hadapan kalian bercerita tentang upaya manusia dalam pembangunan sosial budaya. Kebudayaan merupakan kekayaan bangsa kita dan hal itu harus dijaga. Dalam hubungannya dengan interaksi sosial, kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti satu sama lain. Kebudayaan mendorong manusia untuk bertindak dan berperilaku demi kebaikan bersama, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Berikut contoh aktivitas yang mencerminkan budaya. Yang pertama, contoh aktivitas yang mencerminkan melestarikan budaya, yaitu mengajarkan budaya pada generasi muda. Kemudian yang kedua, belajar membatik. Contoh aktivitas selanjutnya. Ya, selanjutnya contoh aktivitasnya adalah membudayakan semangat gotong royong. Wah, semangat gotong royong ini harus selalu dijaga karena ini ciri bangsa Indonesia.
Contoh aktivitas lain yang mencerminkan budaya adalah mengunjungi museum-museum budaya. Dan contoh yang lainnya adalah mementaskan seni tradisional daerah, baik itu tarian ataupun untuk memainkan alat musik daerah atau seni-seni tradisional yang lainnya. Nah, ini merupakan contoh aktivitas yang mencerminkan budaya. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya ya. Ini hanya beberapa contohnya. Nah, masyarakat Indonesia itu terdiri atas beragam suku bangsa. Ya, keberagaman suku bangsa ini menciptakan keberagaman adat istiadat. Jadi, bukan hanya keberagaman suku, bangsa, kemudian agama, ada juga keberagaman adat istiadat yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Apa itu adat istiadat? Adat istiadat adalah kebiasaan sosial yang sudah lama ada secara turun-temurun di masyarakat. Jadi, adat istiadat ini kebiasaan sosial yang dilakukan secara turun-temurun di masyarakat. Berikut adalah beberapa adat istiadat yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah upacara ngaben. Asalnya dari Bali. Jadi, ini adalah upacara pembakaran jenazah di Bali. Kemudian ada lompat batu Fahombo. Asalnya dari Nias. Lompat batu ini merupakan ritual pendewasaan seorang laki-laki dari suku Nias. Selanjutnya ada ngobeng, asalnya dari Sumatera Selatan. Nah, ini adalah tradisi menjamu tamu oleh masyarakat Palembang. Selanjutnya ada upacara sisingaan, asalnya dari Jawa Barat. Upacara ini merupakan tradisi mengarak anak sehari sebelum disunat. Nah, selanjutnya ada tedak siten. Asalnya dari Jawa. Merupakan upacara pada saat pertama kali seorang anak belajar menginjakkan kaki ke tanah. Dan yang ini adalah kebo-keboan. Asalnya dari Banyuwangi. Nah, ini merupakan upacara memohon kesuburan sawah dan hasil panen yang melimpah. Adat istiadat tersebut menggambarkan keragaman suku dan budaya di Indonesia. Dalam pelaksanaan upacara adat tersebut akan terjalin kerjasama yang baik antar warga masyarakat, sehingga dapat menciptakan kerukunan. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Gambar apakah ini? Ya, gambar ini kemarin sudah kalian lihat. Ini adalah gambar suasana di pasar. Kemarin kalian mempelajari berbagai aktivitas yang terjadi di pasar. Nah, salah satu aktivitas masyarakat yang di dalamnya terdapat banyak perbedaan adalah aktivitas di pasar. Di pasar itu banyak terdapat perbedaan seperti perbedaan suku, agama, usia, pekerjaan, dan lain-lainnya. Jadi begitu beragam sekali suasana dan aktivitas yang ada di pasar. Nah, tadi kegiatan di pasar itu hanyalah sebuah contoh. Di Indonesia itu memiliki banyak sekali ya perbedaan budaya, suku, agama, adat istiadat di dalam masyarakat. Tetapi masyarakat Indonesia ini tetap bersatu meskipun banyak perbedaan di dalamnya. Indonesia memiliki semboyan. Kalian sudah pasti tahu semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
Indonesia itu terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan lain-lainnya yang berbeda-beda. Tetapi bangsa Indonesia tetap satu. Makanya Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita itu harus saling menghormati dan menghargai keragaman yang ada di masyarakat. Upaya saling menghormati dan menghargai dapat terwujud dengan kerjasama. Berikut contoh kerjasama yang dapat dilakukan. Nah, yang pertama contoh kerjasamanya adalah melaksanakan piket bersama. Nah, yang pertama ini merupakan contoh kerjasama yang ada di sekolah. Nah, yang kedua, kerjasama dalam berdiskusi ketika mengerjakan tugas kelompok. Yang ini juga ketika kerjasama yang ada di sekolah. Yang ketiga, contoh kerjasama yang dapat dilakukan adalah melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekitar. Dan juga contoh kerjasama yang lain adalah menolong tetangga yang mengalami kesulitan. Nah, untuk melaksanakan kerja bakti dan menolong tetangga yang kesulitan, ini adalah contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Nah, kerjasama ini memiliki manfaat. Ya, manfaatnya untuk keberagaman. Yang pertama, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan dan menjadi cepat selesai. Ya. Kemudian, kerjasama ini juga dapat meningkatkan kerukunan. Dan juga kerjasama dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Banyak sekali ya manfaat kerjasama. Sekarang perhatikan iklan berikut ini. Nah, di sini ada iklan dengan kalimat hidup rukun, cermin budaya bangsa Indonesia. Sekarang Ibu tanya, ini termasuk iklan media cetak atau media elektronik ya? Ya, ini termasuk iklan media cetak. Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan antara iklan media cetak dengan iklan media elektronik. Berikut perbedaannya. Pada iklan media cetak, iklannya ini disampaikan secara tertulis. Kalau iklan media elektronik, iklannya disampaikan secara lisan, melalui suara atau video. Iklan media cetak, iklannya dapat dibaca kapan saja. Kalau iklan media elektronik, iklan hanya ditampilkan dalam waktu yang singkat. Kemudian, pada iklan media cetak, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang formal. Sedangkan pada iklan media elektronik, bahasa yang digunakan bisa bahasa yang formal maupun non-formal. Nah, walaupun terdapat beberapa perbedaan, kedua jenis iklan tersebut memiliki persamaan, yaitu sama-sama dibuat untuk meyakinkan dan memengaruhi pembaca atau pendengarnya. Budaya Indonesia ini beragam. Keragaman tersebut sering dijadikan bahan untuk iklan budaya. Nah, baik iklan di media cetak maupun di media elektronik. Mungkin di televisi atau di koran, kalian seringkali melihat ada budaya-budaya Indonesia yang ditampilkan, baik itu tarian atau dalam bentuk-bentuk lain. Nah, iklan itu harus disajikan secara menarik, dengan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklannya. Ya, apa itu kata kunci? Kita ingat kembali, kata kunci merupakan kata-kata singkat yang mewakili ide yang ingin disampaikan. Jika iklannya tentang budaya, maka kata kuncinya dan gambarnya harus sesuai, yaitu juga tentang budaya. Nah, sekarang perhatikan iklan berikut ini. Nah, di sini ada iklan dengan kalimat iklan Pesona Pangan Nusantara ke-10. Ada gambar-gambar makanan Indonesia. Nah, kalimat iklannya di samping adalah Pesona Pangan Nusantara ke-10. Apa kata kuncinya iklan dari iklan ini? Ya, kata kuncinya adalah
Pangan Nusantara. Ingat, iklan harus dibuat semenarik mungkin agar menarik yang membacanya, ya.